Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Baiklah, bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 6? Semoga kita semua tetap dalam lindungannya Allah dan pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Amin. Baiklah anak-anakku semuanya, kali ini kita bersama dengan KKGPAI SD Kabupaten Trenggalek akan memberikan latihan soal beserta pembahasannya sebagai persiapan pelaksanaan penilaian akhir semester 1. Nah, untuk anak-anakku semuanya, nanti tolong disimak materi, kemudian soal serta pembahasannya dari awal sampai akhir. Sebelum kita memulai, kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari kali ini memberikan manfaat serta barokah kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Baiklah anak-anakku semuanya, sebelum kita memulai soal, kita harus tahu tentang materi apa yang akan kita pelajari untuk menyongsong pelaksanaan penilaian akhir semester. Untuk kelas 6, materinya yang pertama adalah makna Quran surat Al-Kafirun, yang kedua adalah beriman kepada hari akhir, yang ketiga adalah makna Asmaul Husna. Di sini ada 4 Asmaul Husna, yaitu As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Dan yang keempat adalah makna dan hikmah zakat sebagai implementasi rukun Islam. Kemudian yang terakhir adalah keteladanan Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin. Baiklah, kita mulai dengan pembahasan materi yang pertama tentang Quran surat Al-Kafirun. Quran surat Al-Kafirun. Al-Kafirun artinya adalah orang-orang kafir. Al-Kafirun merupakan urutan surat yang ke-109 di dalam Al-Quran. Kemudian surat Al-Kafirun ini terdiri dari 6 ayat dan termasuk golongan surat Makiyah, yang artinya surat Al-Kafirun ini diturunkan di kota Mekah. Yang keempat, nama Al-Kafirun itu adalah yang berarti orang-orang kafir tadi itu diambil dari kata yang muncul pada ayat pertama. Kemudian yang kelima, pokok isi surat Al-Kafirun ini adalah tidak diizinkannya toleransi dalam bentuk mencampur adukkan ajaran agama. Selanjutnya, pembahasan yang kedua tentang hari akhir. Beriman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima. Hari kiamat terbagi menjadi 2, yaitu kiamat besar yang biasa kita sebut dengan istilah kubro, dan kiamat kecil yang biasa kita sebut dengan istilah sugro. Yang ketiga, hikmah beriman kepada hari akhir. Yang pertama, bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya, menambah semangat melakukan amal kebaikan, kemudian tidak menunda-nunda berbuat kebaikan, kemudian memperkuat keyakinan bahwa Allah Maha Adil dan Maha Kuasa, serta memiliki sifat jujur, dapat dipercaya, dan gemar menyampaikan kebenaran. Untuk selanjutnya yaitu pembahasan materi tentang Asmaul Husna. Yang pertama, Asmaul Husna adalah nama-nama baik Allah, ada 99. Yang kedua, Asmaul Husna As-Somad artinya Allah Maha Penolong. Yang ketiga, Asmaul Husna Al-Muqtadir artinya Allah Maha Kuasa. Yang keempat, Asmaul Husna Al-Muqaddim artinya Allah Maha Terdahulu. Dan yang terakhir, Asmaul Husna Al-Baqi artinya Allah Maha Kekal. Materi selanjutnya yaitu tentang
keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, Nabi Muhammad memberikan kita keteladanan antara lain dapat dipercaya, kasih sayang, amanah, dan sopan santun. Yang kedua, Khulafaur Rasyidin merupakan para pemimpin bijaksana pengganti Rasulullah. Khulafaur Rasyidin itu ada 4, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Nah, setelah kita sekilas menyimak tentang materi pembelajaran yang akan kita gunakan untuk penilaian akhir semester, tentunya kalian sudah siap ya mengerjakan soal. Nah, yuk kita mulai mengerjakan soal dari pilihan ganda dulu ya. Sebelum mengerjakan, kita harus memahami petunjuk cara pengerjaannya. Yang pertama adalah siapkan selembar kertas. Ayo, anak-anak silahkan ambil selembar kertas. Kemudian yang kedua, simaklah soal berikut. Jadi nanti akan ada soal, kalian simak, perhatikan dengan baik. Kemudian silahkan memilih pilihan jawaban yang paling benar. A, B, C, atau D. Kemudian tulislah jawaban yang kalian anggap paling benar pada selembar kertas tersebut. Bisa menggunakan pensil atau ballpoint. Untuk soal pilihan ganda nomor 1, perhatikan tabel di bawah ini. Yang nomor 1, Qul ya ayyuhal kafirun. Artinya, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untuk yang nomor 2, wala antum abiduna ma a'bud, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Nomor 3, wala ana abidum ma abadtum, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Yang nomor 4, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Pada tabel di atas yang benar adalah nomor A1, B2, C3, D4. Silahkan dipilih yang tepat antara bunyi ayat dengan artinya nomor berapa. Selanjutnya soal pilihan ganda nomor 2. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Perintah untuk memegang teguh agama yang sudah diyakininya. 2. Toleransi antar umat beragama, boleh dalam segi sosial atau kemanusiaan. 3. Toleransi antar umat beragama, boleh dalam segi akidah. 4. Ajakan untuk bertoleransi dengan yang berbeda agama. 5. Umat Islam boleh menyembah apa yang disembah oleh kaum kafir Quraisy. Pernyataan yang benar tentang isi pokok surat Al-Kafirun adalah A. Nomor 1, 2, dan 3, B. Nomor 1, 2, dan 4, C. Nomor 1, 3, dan 5, D. Nomor 2, 4, dan 5. Nomor selanjutnya, nomor 3. Pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam akhirat sangat adil dan teliti. Tidak seorang pun yang dirugikan. Manusia berhak masuk surga karena ketakwaannya. Sebaliknya, mereka akan masuk neraka karena kedurhakaannya. Pernyataan di bawah ini yang termasuk contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir adalah A. Akan selalu terdorong untuk berbuat kebaikan. B. Memupuk rasa takut mati dalam hati. C. Melihat dunia sebagai sesuatu yang kekal. D. Hati selalu gelisah dan khawatir. Yang termasuk sikap atau perilaku mencerminkan iman kepada hari akhir, pilihannya apa ya? A, B, C, atau D? Silahkan dipilih. Untuk soal selanjutnya, soal nomor 4, cermatilah pernyataan-pernyataan di bawah ini. 1. Manusia lalai dengan ilmu agama. 2. Terbitnya matahari dari barat. 3. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. 4. Banyaknya bencana alam. Dari pernyataan di atas, pernyataan yang benar tentang tanda kiamat kecil adalah ditunjukkan nomor
A. 1 dan 2, B. 3 dan 4, C. 2 dan 3, D. 1 dan 4. Tanda-tanda kiamat kecil. Silahkan dipilih nomor berapa. Pilihannya ada A, B, C, atau D. Soal selanjutnya, soal nomor 10. Khalifah pengganti Rasulullah yang memiliki sikap pemberani, keras, tegas, dan dapat membedakan yang benar dan yang buruk sehingga memiliki gelar Al-Faruq adalah Khalifah A. Utsman bin Affan, B. Abu Bakar Asy-Syiddiq, C. Umar bin Khattab, D. Ali bin Abi Thalib. Soal pilihan ganda selanjutnya, soal nomor 5. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Rajin beribadah dan memohon kepada Allah. 2. Bekerja keras tanpa kenal lelah. 3. Bertawakal kepada Allah. 4. Mendapat kecukupan rezeki dari Allah. Hikmah perbuatan yang mencerminkan keimanan terhadap Allah melalui Asmaul Husna As-Somad ditunjukkan oleh nomor A1, B2, C3, D4 yang menunjukkan Asmaul Husna As-Somad. Oke, selanjutnya nomor 6. Contoh yang membuktikan bahwa Allah itu Al-Muqaddim adalah A. Tukang kayu ada lebih dulu dari meja, kursi, dan lemari buatannya. B. Raja memerintah dengan adil kepada rakyatnya. C. Fatimah bersikap dermawan kepada para fakir miskin. D. Yasin berdoa kepada Allah. Mana ya yang termasuk contoh yang membuktikan bahwa Allah itu Al-Muqaddim? Selanjutnya nomor 7. Pak Yasin memiliki seorang istri, seorang anak perempuan kelas 6 SD, dan seorang anak laki-laki yang masih bayi. Pada waktu itu, jika zakat dalam bentuk beras, besaran zakat sesuai anjuran pemerintah sejumlah 2,75 kg per jiwa. Maka Pak Yasin harus menunaikan zakat fitrah sebesar ... kilogram. Jawaban pilihannya A. 10, B. 11, C. 12, D. 13. Silahkan dihitung jika per jiwa itu anjuran zakatnya adalah 2,75 kg. Dan di dalam keluarga Pak Yasin ada berapa jumlahnya? Nanti tinggal mengalihkan ya, silahkan pilih jawaban A, B, C, atau D. Selanjutnya, soal nomor 8. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Membersihkan harta dan jiwa seseorang dari sifat kikir, tamak, atau rakus. 2. Menimbun harta kekayaan. 3. Hartanya akan berkurang sehingga jatuh miskin. 4. Membantu orang yang kesusahan dan kesulitan ekonomi. 5. Mempererat tali persaudaraan. Selanjutnya soal nomor 8. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Membersihkan harta dan jiwa seseorang dari sifat kikir, tamak, atau rakus. Yang kedua, menimbun harta kekayaan. Yang ketiga, hartanya akan berkurang sehingga jatuh miskin. 4. Membantu orang yang kesusahan dan kesulitan ekonomi. Yang kelima, mempererat tali persaudaraan. Dari pernyataan di atas, yang termasuk hikmah menunaikan zakat ditunjukkan pada nomor A. 1, 2, dan 3, B. 2, 4, dan 5, C. 2, 3, dan 5, D.
1, 4, dan 5. Manakah yang termasuk hikmah menunaikan zakat? Selanjutnya nomor 9. Rasulullah memiliki gaya hidup yang biasa sebagaimana kebiasaan orang-orang di sekitarnya. Walaupun beliau bisa mendapatkan kemewahan tersebut. Sebagai umat muslim, seyogyanya kita meneladani sikap tersebut. Gaya hidup yang ditunjukkan oleh Rasulullah adalah ciri-ciri sikap A. Sederhana, B. Hemat, C. Dermawan, D. Peduli. Berhubungan dengan gaya hidup, termasuk ciri-ciri sikap apa ya? Nah, setelah selesai soal pilihan ganda, kita akan bahas. Yang tadi sudah kalian kerjakan, kalian tulis jawabannya di lembar kertas, sekarang kita cocokkan. Apakah sudah betul semua atau masih ada yang salah? Oke? Kita mulai dari nomor 1. Tadi ada tabel yang menyebutkan bunyi ayat dari surat Al-Kafirun serta artinya. Nah, dari sini kita tahu mencari mana yang benar ya. Untuk nomor 1. Qul ya ayyuhal kafirun. Di dalam soal tadi artinya dan kamu tidak pernah pula menyembah Tuhan yang aku sembah. Ternyata ini salah. Arti yang betul adalah katakanlah wahai orang-orang kafir. Untuk nomor 2, wala antum abiduna ma a'bud. Artinya di soal dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Ternyata itu juga salah. Arti yang betul adalah dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Kemudian nomor 3 tadi bunyinya ayat wala ana abidum ma'abattum. Di soal artinya aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Itu juga salah. Yang betul artinya adalah dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Yang nomor 4 bunyi ayatnya lakum dinukum waliyadin. Arti di soal untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Sehingga pernyataan yang benar tentang ayat dan artinya pada surat Al-Kafirun di tabel adalah D, nomor 4. Di soal nomor 2 disuguhkan ada 5 pernyataan. Kita mencari tentang isi pokok surat Al-Kafirun yang paling benar. Kita lihat nomor 1, perintah untuk memegang teguh agama yang sudah diyakininya. Ini jelas benar. Ya, nomor 1. Nomor 1 ini benar ya. Nomor 1 ini benar, pernyataan nomor 1. Kemudian untuk pernyataan nomor 2, toleransi antar umat beragama boleh dalam segi sosial atau kemanusiaan. Ini juga benar. Jadi boleh toleransi itu dalam segi sosial dan kemanusiaan, kemasyarakatan boleh. Yang ketiga, toleransi antar umat beragama boleh dalam segi akidah. Nah, ini harusnya tidak boleh karena toleransi itu hanya diperbolehkan jika dengan umat yang berbeda agama itu dalam segi sosial. Kalau akidah tidak boleh. Berarti ini salah ya, nomor 3. Selanjutnya pernyataan nomor 4. Ajakan untuk bertoleransi dengan yang berbeda agama. Ya, ini juga betul. Kita harus mengajak agar saling menghargai antar pemeluk agama. Yang pernyataan nomor 5.
Untuk pernyataan nomor 4, ajakan untuk bertoleransi dengan yang berbeda agama, ini juga betul. Kemudian untuk pernyataan nomor 5, umat Islam boleh menyembah apa yang disembah oleh kaum kafir Quraisy. Ini juga tidak boleh ini salah, pernyataan yang salah. Jadi umat Islam itu tidak boleh menyembah apa yang disembah oleh kaum kafir Quraisy. Jadi jawaban yang benar adalah B, 1, 2, dan 4. Selanjutnya, pembahasan soal pilihan ganda nomor 3. Pengadilan Allah Subhanahu wa taala di alam akhirat sangat adil dan teliti. Tidak seorang pun yang dirugikan. Manusia berhak masuk surga karena ketakwaannya. Sebaliknya, mereka akan masuk neraka karena kedurhakaannya. Perhatikan. Nah, ini pernyataan ini memberikan kita contoh perilaku untuk mencerminkan iman kepada hari akhir. Jawabannya adalah A, akan selalu terdorong untuk berbuat kebaikan. Kalau B, salah, jelas salah karena memupuk rasa takut mati. Kalau kita beriman kepada hari akhir, kita yakin suatu hari, suatu saat hari akhir itu pasti akan datang meskipun kita tidak tahu kapan. Jadi sikap kita bukan takut mati, tetapi kita berusaha menyiapkan bekal kematian dengan sebaik-baiknya. Memperbanyak amal kebaikan, beramal soleh, bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah Allah serta menjauhi larangan Allah. Yang D juga salah, melihat dunia sebagai sesuatu yang kekal. Dunia itu ciptaannya Allah dan ciptaan Allah itu semuanya tidak kekal ya. Jadi dunia ini bisa hancur dengan adanya hari kiamat. Oleh karena itu dunia ini pasti tidak kekal. Yang D, hati selalu gelisah dan khawatir. Ini juga salah. Kalau kita beriman kepada hari akhir, tentunya kita tidak boleh gelisah, tidak boleh khawatir. Kita harus senantiasa optimis, memaksimalkan waktu kita, hidup kita untuk beramal soleh. Selanjutnya pembahasan soal pilihan ganda nomor 4. Cermatilah pernyataan-pernyataan di bawah ini. Nah, kita di sini akan mencari tentang tanda kiamat kecil. Nah, tanda kiamat kecil ditunjukkan nomor berapa? Kita lihat. Pernyataan nomor 1, manusia lalai dengan ilmu agama. Betul, ini termasuk tanda kiamat kecil. Dan ini sudah bisa kita lihat saat ini. Banyak sekali orang-orang yang sudah meremehkan ilmu agama. Bahkan mereka menganggap ilmu agama tidak penting. Nah, ini juga merupakan salah satu tanda-tanda adanya kiamat kecil ya. Karena sekarang ini kita sudah hidup di akhir zaman. Untuk pernyataan yang kedua, terbitnya matahari dari barat. Ini bukan tanda kiamat kecil, tetapi ini adalah tanda kiamat besar. Kemudian yang ketiga, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ini juga bukan tanda kiamat kecil, ini tanda kiamat besar. Yang keempat, banyaknya bencana alam. Nah, ini yang keempat, banyaknya bencana alam. Nah, ini juga termasuk tanda-tanda kiamat kecil. Jadi jawaban yang benar adalah D, 1 dan 4. Selanjutnya, pembahasan soal pilihan ganda nomor 5. Kita mencari perbuatan, hikmah perbuatan yang mencerminkan keimanan kepada Asmaul Husna As-Somad. Asmaul Husna As-Somad itu apa ya? Asmaul Husna As-Somad itu artinya Allah Maha Penolong, sehingga kita lihat kalau penolong kita wajib memohon kepada Allah. Nah, ini nomor 1, rajin beribadah dan memohon kepada Allah. Ini jawabannya berarti jelas nomor 1, karena rajin beribadah dan memohon kepada Allah salah satu implementasi kita iman kepada Asmaul Husna As-Somad. Jadi jawabannya adalah A ini. Karena Asmaul Husna As-Somad artinya Allah Maha Penolong, sehingga kita sebagai makhluknya harus meminta pertolongan dan memohon hanya kepada Allah. Selanjutnya soal nomor 6. Contoh yang membuktikan bahwa Allah itu Al-Muqaddim adalah, nah, ini jelas Al-Muqaddim itu artinya adalah
Allah Maha terdahulu. Nah, sehingga sudah jelas kalau Allah Maha terdahulu, jelas jawabannya adalah A. Tukang kayu ada lebih dulu dari meja, kursi, dan lemari buatannya. Ini hanya sebagai contoh kita untuk memudahkan memahami Asmaul Husna Al-Muqaddim. Bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Maha terdahulu. Allah yang menciptakan seluruh dunia dan isinya, baik makhluk hidup maupun makhluk tak hidup. Nah, Allah menciptakan dunia dan seisinya. Tentu Allah itu ada lebih dahulu daripada ciptaannya. Sebagai contoh, kita mengambil perumpamaan tukang kayu. Tukang kayu ada lebih dulu. Tidak mungkin langsung ada meja, ada kursi, ada lemari tanpa ada yang membuat. Begitu juga dengan alam semesta dan seisinya. Selanjutnya, soal pilihan ganda nomor 7. Pak Yasin memiliki seorang istri, seorang anak perempuan kelas 6 SD dan seorang anak laki-laki. Kita di sini mencari jumlah zakat fitrah yang harus ditunaikan oleh Pak Yasin. Nah, anggota keluarga Pak Yasin yang wajib mengeluarkan zakat ada 4. Tadi seorang istri, anak perempuan, anak laki-laki, dan Pak Yasin sendiri. Sehingga zakat yang dikeluarkan adalah jumlah kewajiban per jiwa tadi dikalikan 4 atau 4 kali 2,75. Hasilnya adalah 11 kg. Jawabannya adalah B. Selanjutnya, pembahasan soal pilihan ganda nomor 8. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Dari pernyataan di atas yang termasuk hikmah menunaikan zakat. Kita lihat nomor 1. Membersihkan harta dan jiwa seseorang dari sifat kikir, tamak atau rakus. Jelas itu merupakan hikmah. Karena dengan kita mengeluarkan zakat fitrah, maka jiwa kita, harta kita itu akan bersih dari sifat-sifat yang buruk. Yang kedua, menimbun harta kekayaan, jelas tidak. Dengan kita mengeluarkan zakat fitrah, kita tidak menimbun harta kekayaan. Kita menyadari bahwa apa yang kita punya saat ini itu merupakan titipan Allah, dan harta kita, benda kita yang kita miliki itu semuanya ada hak orang lain, termasuk di dalamnya hak fakir dan miskin. Yang nomor 3, hartanya akan berkurang sehingga jatuh miskin. Tidak ada ceritanya orang yang berinfak, bersedekah, berzakat itu hartanya akan habis, berkurang, bahkan jatuh miskin. Tidak. Yang ada Allah akan melipat gandakan harta yang dia miliki. Dengan mengeluarkan berapa yang dia keluarkan itu Allah akan melipat gandakan, ya. Nomor 4, membantu orang yang kesusahan dan kesulitan ekonomi. Jelas ini merupakan hikmah menunaikan zakat. Karena dengan kita menunaikan zakat, kita sudah membantu orang-orang yang kesusahan, kesulitan ekonomi seperti fakir, miskin, gharim, dan lain sebagainya. Yang kelima, mempererat tali persaudaraan. Jelas sekali, yang namanya menunaikan zakat fitrah, kita akan semakin erat persaudaraan dengan sesama manusia. Tidak ada kesenjangan sosial, tidak ada celah bagi si kaya dan si miskin, semuanya sama, dan kita menciptakan persaudaraan, mempererat, dan juga menciptakan kerukunan. Jawabannya adalah D, 1, 4, dan 5. Selanjutnya, soal nomor 9. Rasulullah memiliki gaya hidup yang sederhana atau biasa. Selanjutnya, pembahasan soal pilihan ganda nomor 9. Rasulullah memiliki gaya hidup yang biasa. Selanjutnya, pembahasan soal pilihan ganda nomor 9. Rasulullah memiliki gaya hidup yang biasa. Kata kunci dari soal ini adalah gaya hidup yang biasa, ya. Gaya hidup yang biasa ini
Untuk soal yang selanjutnya, soal nomor 9, Rasulullah memiliki gaya hidup yang biasa. Kata kunci dari soal ini adalah gaya hidup yang biasa. Nah, gaya hidup yang biasa tentu merupakan ciri-ciri dari sikap A, sederhana. Jadi, untuk soal nomor 9, gaya hidup sederhana tadi merupakan ciri-ciri sikap Nabi Muhammad, yaitu A, sederhana. Jadi jawabannya adalah A, sederhana. Untuk selanjutnya, soal nomor 10. Khalifah pengganti Rasulullah yang memiliki sikap pemberani, keras, tegas, dan dapat membedakan yang benar dan yang buruk, sehingga memiliki gelar Al-Faruq adalah khalifah. Ini yang dicetak warna merah ini merupakan kata kunci dari soal nomor 10. Jadi jelas, yang pemberani, keras, tegas, kemudian memiliki gelar Al-Faruq adalah Khalifah Umar bin Khattab. Untuk soal pilihan ganda sudah selesai ya. Sekarang kita lanjut ke soal isian. Nah, sebelum mengerjakan soal isian seperti tadi, seperti soal pilihan ganda, kita perhatikan petunjuk mengerjakannya. Yang pertama, simaklah soal berikut. Yang kedua, silahkan menulis jawabannya di bawah jawaban pilihan ganda tadi ya. Ditulis yang silahkan nanti. Sebelum mengerjakan soal isian, tentunya kita juga harus memperhatikan petunjuk sama seperti kita mengerjakan soal pilihan ganda tadi. Kertas yang sudah kalian siapkan tadi, silahkan kalian simak dulu soalnya. Kemudian kalian tuliskan jawabannya di bawah jawaban yang pilihan ganda tadi. Nah, soal isian ini nanti ada 10 soal, jadi silahkan kalian isi dengan sebaik-baiknya. Kalian simak dulu, kemudian kalian tuliskan jawaban yang menurut kalian paling benar dan tepat. Selanjutnya adalah soal isian. Kalian simak dengan baik ya. Nomor 1, surah Al-Kafirun di dalam Al-Quran terletak sebelum surah An-Nasr yang merupakan surah ke-110. Berarti surah Al-Kafirun merupakan urutan surah ke titik-titik dari 114 surah dalam Al-Quran. Kira-kira surat Al-Kafirun urutan yang keberapa ya dalam Al-Quran? Selanjutnya, soal nomor 2. Pada surah Al-Kafirun ayat 6 yang berbunyi lakum dinukum waliyatin. Ayat tersebut menunjukkan kebebasan apa ya? Lakum dinukum waliyatin itu kebebasan dalam apa ya? Selanjutnya soal nomor 3. Setelah malaikat Israel mencabut nyawa manusia, roh berpisah dengan jasadnya. Di alam itulah manusia menanti datangnya hari kiamat. Setelah kiamat datang, manusia akan dibangkitkan dari alam kubur. Peristiwa tersebut sesuai dengan salah satu nama lain hari kiamat, yaitu yang dimaksudkan adalah peristiwa dibangkitkannya dari kubur. Itu termasuk nama lain hari kiamat. Apa ya? Nah, untuk selanjutnya nomor 4. Hari kiamat pasti terjadi, namun kita tidak mengetahui kapan. Yang mengetahui hanyalah Allah. Terbitnya matahari dari barat adalah salah satu tanda kiamat. Apa? Kemudian nomor 5. Bagi Allah mudah saja untuk menciptakan atau menghancurkan suatu ciptaannya. Berbeda dengan manusia yang kemampuannya serba terbatas. Hal ini sesuai dengan Asmaul Husna, yaitu titik-titik-titik apa ya? Untuk selanjutnya soal nomor 6. Di yaumil akhir semua makhluk yang bernyawa akan menemui ajalnya kecuali Allah.
Asmaul Husna yang paling tepat untuk menggambarkan Allah dari uraian di atas adalah kalau semua makhluk yang bernyawa akan musnah, berarti Allah yang tidak musnah tetap kekal. Berarti Allah adalah memiliki Asmaul Husna apa? Kemudian nomor 7, zakat yang dibayarkan berupa makanan pokok pada bulan Ramadan disebut zakat apa ya? Silahkan dijawab. Selanjutnya nomor 8, orang-orang yang berhak menerima zakat ada 8 golongan. Orang yang berhak menerima zakat disebut istilah untuk orang yang menerima zakat ya. Kemudian nomor 9, pada masa remaja Nabi Muhammad dipercaya pamannya untuk ikut berdagang bersama, dan setelah menjadi rasul beliau menyampaikan dan menyiarkan agama Islam dengan baik. Keteladanan Nabi Muhammad tersebut adalah nomor 10, setelah Nabi Muhammad wafat, kepemimpinan Islam digantikan oleh 4 sahabat Rasulullah yang disebut dengan Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin yang ketiga yaitu Khalifah. Baiklah, tadi sudah mengerjakan soal isian nomor 1 sampai 10. Sekarang kita bahas ya, nomor 1. Surat Al-Kafirun itu terletak pada urutan surat yang keberapa ya? Ya, jawabannya adalah betul. Urutan yang ke-109. Karena surat Al-Kafirun terletak sebelum surat An-Nasr dan An-Nasr termasuk surat yang ke-110, berarti surat Al-Kafirun terletak pada surah yang ke-109. Nomor 2. Pada surat Al-Kafirun tadi, lakum dinukum waliyadin, itu artinya adalah untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku. Itu berarti menunjukkan kebebasan beragama ya, jawabannya beragama. Kemudian nomor 3. Setelah malaikat Israel mencabut nyawa manusia, roh berpisah dengan jasadnya. Di alam itulah manusia menanti datangnya hari kiamat. Setelah kiamat datang, manusia akan dibangkitkan. Nah, ini kata kuncinya pada soal nomor 3 adalah peristiwa kebangkitan manusia dari alam kubur. Ini merupakan salah satu nama lain dari hari kiamat, yaitu Yaumul Ba'ats, yang artinya hari kebangkitan. Selanjutnya nomor 4, hari kiamat pasti terjadi, namun kita tidak mengetahui kapan. Yang mengetahui hanya Allah. Nah, terbitnya matahari dari barat merupakan salah satu tanda kiamat terbit. Matahari terbit dari barat berarti merupakan tanda kiamat besar atau kubro. Selanjutnya nomor 5, bagi Allah mudah saja untuk menciptakan atau menghancurkan suatu ciptaannya. Allah itu serba bisa, berkuasa atas segala-galanya, sehingga Allah memiliki Asmaul Husna. Selanjutnya soal nomor 5. Di sini kata kuncinya adalah yang dicetak dengan warna merah. Mudah saja untuk menciptakan dan menghancurkan suatu ciptaannya. Berarti Allah itu memiliki Asmaul Husna Al-Muqtadir, yang artinya maha kuasa. Allah berkuasa segala-galanya, karena kuasanya Allah itu tidak terbatas, sedangkan kuasanya, kemampuannya manusia itu terbatas. Selanjutnya soal nomor 6. Pada hari akhir semua makhluk ciptaannya Allah yang bernyawa dan hidup pasti akan menemui ajalnya. Tetapi tidak Allah, karena Allah yang menciptakan. Berarti Allah memiliki Asmaul Husna yang memiliki arti kekal. Asmaul Husnanya yaitu Al-Baqi. Jawaban nomor 6 adalah Al-Baqi, artinya Allah maha kekal. Selanjutnya lagi nomor 7. Zakat yang dibayarkan berupa makanan pokok pada bulan Ramadan disebut zakat. Ini sudah jelas, kata kuncinya adalah makanan pokok. Berarti kalau makanan pokok sudah pasti namanya zakat fitrah. Kalau nanti berupa harta kekayaan, berupa binatang ternak, itu nanti disebut zakat mal. Kalau makanan pokok pasti zakat fitrah.
Dan nomor 8, orang-orang yang berhak menerima zakat ada 8 golongan. Nah, orang yang menerima zakat itu kita sebut dengan istilah mustahik. Nah, nanti kalau ada pertanyaan lain, misalkan orang yang mau menunaikan zakatnya atau membayarkan zakatnya itu namanya muzaki. Kalau orang yang berhak menerima zakat itu mustahik namanya. Nah, mustahik itu kita golongkan menjadi 8 golongan. Begitu ya. Untuk soal yang selanjutnya nomor 9, ini kata kuncinya adalah dipercaya dan menyampaikan serta menyiarkan agama Islam. Jadi Nabi Muhammad itu selalu dipercaya karena Nabi Muhammad memiliki sifat amanah yang artinya dapat dipercaya. Selanjutnya soal terakhir nomor 10. Setelah Nabi Muhammad wafat digantikan oleh Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin tadi sudah dijelaskan di materi sebelumnya ada 4. Dan yang menempati urutan yang ketiga adalah ya Utsman bin Affan. Jadi Khulafaur Rasyidin pertama adalah Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab nomor 2 ya, nomor 3 Utsman bin Affan, dan nomor 4 adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Baiklah anak-anakku kelas 6 semuanya, itu tadi adalah pembahasan materi, latihan soal, serta pembahasan soal yang sudah kalian kerjakan tadi. Semoga penilaian selamat belajar, semoga sukses serta mendapatkan nilai yang baik. Jangan lupa nanti sebelum mengerjakan soal ulangan, jangan lupa nanti sebelum mengerjakan soal penilaian akhir semester, baik nanti kalian kerjakan melalui aplikasi Google Form atau melalui aplikasi yang lain, karena mengingat kita masih dalam pandemi COVID-19, kami harapkan semuanya memulai mengerjakan soal nanti dengan membaca doa. Nggih? Selamat belajar, semoga sukses dan mendapatkan nilai yang baik. Salam sukses untuk kalian semuanya setelah kita sudah belajar. Nah, sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang sudah kita pelajari kali ini memberikan manfaat beserta barokahnya kepada kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan selamat belajar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.